Oke teman-teman, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Teman-teman, hari ini menunggu data inflasi Amerika teman-teman ya, yang akan dirilis. Oke, nanti malam kita lihat dulu ini. Seperti ini, akan dirilis data inflasi Amerika tanggal 10 dini hari nanti malam ya. Seperti apakah pergerakan saham-saham? Ya, kalau kita lihat hari ini, pergerakan dari IHSG-nya sendiri awalnya sempat turun ya teman-teman, dari opening di bawah turun, namun demikian closingnya ditarik lagi seperti itu. Apakah ini marketnya sepertinya masih belum percaya diri? Karena dari kemarin juga kita lihat candle dari IHSG itu kemarin sempat high di 7145 terus kemudian turun seperti itu. Oke teman-teman, simak lebih lanjut video-video dari saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, menunggu data inflasi Amerika ya. Bagaimanapun negara Amerika ini dengan mata uang dolarnya, mata uangnya adalah merupakan major currency yang mana pergerakannya, suku bunganya seperti itu selalu dipantau oleh pelaku market di dunia teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat hari ini tanggal 10 Agustus 2022 teman-teman. Nah, di sini di market calendar hari ini di tanggal 10 ya, itu ada rilis data tingkat inflasi Amerika ya, di mana tingkat inflasi Amerika kemarin itu adalah di 9,1 ya teman-teman. Tingkat inflasi Amerika kemarin adalah di 9,1. Nah, kalau kali ini kira-kira akan di berapa nilainya? Kita lihat dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu, di sini ada datanya. Tingkat inflasi kalau yang ini adalah yang kemarin, yang sebelumnya adalah di 9,1 ya. Sebentar saya geser dulu. Sebelumnya adalah di 9,1 dan untuk konsensus atau kesepakatan saat ini adalah 8,7 teman-teman, atau lebih rendah dari realisasi kemarin. Nah, apakah akan seperti itu? Kita lihat saja pengumumannya ya teman-teman. Kita lihat aja pengumumannya. Nah, sementara kita analisa dulu pergerakan dari IHSG ya. Kita lihat pergerakan dari IHSG itu adalah seperti ini. Sebentar teman-teman, saya matiin dulu beberapa program yang nggak saya gunakan. Pergerakan dari IHSG seperti yang teman-teman lihat kemarin. Untuk kemarin tuh IHSG kan sempat ke 7150-an. Ini adalah high IHSG sebelumnya yang pernah dicapai di Juni. Tanggal 16 Juni 2022, sebelumnya itu sempat di 7263 dan sebelumnya lagi sempat di 7372 teman-teman ya. Jadi sebenarnya pergerakan dari IHSG ini adalah pelan-pelan naik, dan kalau kita tarik dari 3 titik atau 2 titik tertinggi sebelumnya 7355 dan sekitar 7265-an teman-teman. Ini nilai atau titik kemarin, kenaikan kemarin itu adalah menyentuh resistan dari atau menyentuh tren lain dari 2 titik yang saya hubungkan tadi. Dan IHSG-nya cukup nurut dan balik arah dari titik itu teman-teman. Untuk hari ini IHSG-nya hitungannya retrace ya. Hari ini retracement, namun demikian closing-nya ditarik ya. Hari ini retracement dan closing-nya ditarik. Nah, kalau kita lihat penurunan dari IHSG kali ini, hari ini seperti ini. Penurunan hari ini IHSG-nya itu hampir sampai di supportnya yang pertama kalau kita menggunakan tren dia naik ini teman-teman. Tren naik IHSG ini dari kisaran 6.562 sampai kemarin 7.140 itu dia retracement pertamanya di 7.115, itu adalah
hampir dicapai di low-nya hari ini ya. Namun demikian closingnya ditarik. Untuk rentang gerak dari IHSG ini masih sama teman-teman, masih sama. Kalau kita gunain dalam tren turun dia terus naik, di mana IHSG kan sudah berhasil ngelewatin separuh dari tren turunnya di sini di 6.915. Maka rentang gerak dari IHSG ini untuk supportnya ada di 6.993 support Fibo-nya. Untuk support candle-nya ada di 7.024 teman-teman. Dan untuk resistan Fibo-nya ada di 7.110. Kemudian di 7.150. Secara pergerakan secara ininya weekly-nya masih cukup oke ya. Weekly-nya yang warnanya biru teman-teman. Koreksi kemarin di 6.553 itu tepat di 23,6. Jadi dalam tren panjangnya dia dari awal COVID di sekitar 39 di sini sampai kenaikan di 7350-an, terus terkoreksi, itu koreksinya kemarin hanya sampai di 23,6 atau ya di area kuning ini terjadi 2 kali koreksi di area situ dan mantul lagi. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi candlestick weekly-nya. Kalau kita hubungkan 2 titik, itu IHSG itu memang ketemu atau sempat keluar dari atau sempat menembus dari trend channel, resistan trend channel yang saya bikin atau trend line yang saya bikin. Dan sayangnya bentuk candlenya adalah untuk weekly-nya bentuk candlenya ini adalah doji. Artinya butuh konfirmasi. Apakah dalam beberapa hari ke depan secara teknikal IHSG akan nurut lagi ke kondisi teknikalnya seperti ini. Nah, kita perhatikan aja teman-teman karena ini juga sekaligus akan ada rilis data inflasi Amerika tadi. Ya, untuk saat ini saya kurang begitu aktif trading karena ada kesibukan lain, tapi tetap saya usahakan untuk bisa mengupdate berita untuk teman-teman semuanya. Kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk saham penggerak indeks kali ini ya, saham penggerak indeks kali ini. Kalau kemarin bankingnya banyak bergerak teman-teman, hari ini ya sebenarnya hitungannya untuk bankingnya mix ya. Untuk bankingnya mix karena BCA-nya nggak kemana-mana, BRI, Bank Mandiri, BRI-nya turun 2%, Bank Mandirinya masih lanjut, BNI-nya juga masih hijau, mix campur seperti itu. Terus Astra-nya hari ini naik. Astra-nya hari naik, GoTo dan GoTo-nya nggak kemana-mana sih, tetap aja. TPIA naik, Unilever naik ya, Unilever naik, Arto-nya juga naik, MTK juga masih melanjutkan kenaikannya. Terus TPIA, BRPT ini dua saham terkait oil ini ya, BRPT naik juga. Ini memang saham yang cukup bagus pergerakannya teman-teman. Terus Cepin juga hijau. Terus kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi regional ya. Kita refresh dulu kondisi regional. Untuk tadi malam Amerika merah ya, kemudian untuk Asia hari ini merah juga, untuk Eropanya mix ya. Kita akan lihat secara jelas di sini aja ya, di sini. Nah, kita lihat kondisi untuk saham Amerika ini 2 hari yang lalu kan candlenya adalah seperti IHSG, jadi shooting star seperti itu. Dan hari ini masih berlanjut turun tapi sedikit aja, tapi membentuk doji, artinya butuh konfirmasi untuk besok. Untuk Nasdaq juga sama, jadi 2 hari terkoreksi. Marketnya Amerika sendiri juga 2 hari ini terkoreksi teman-teman. Apakah ini karena juga menunggu data inflasi atau rilis data inflasi Amerika ya. Kemudian untuk Hang Seng 3 hari ini teman-teman, ini marketnya merah tapi hitungannya short ring ya, kekuatan jual belinya cukup imbang membentuk doji. Ini adalah Nikkei 2 hari ini terkoreksi juga. Ini untuk Eropanya ya, Eropanya sore ini sih ini lagging datanya ya. Datanya telat, ini masih hijau. Kemudian kita update dulu untuk harga komoditas teman-teman. Untuk crude oil ya, crude oil masih di bawah 90.
di bawah 90. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang, atau istilahnya ini warning untuk teman-teman untuk lebih waspada untuk pemegang saham-saham terkait energi. Untuk batu baranya kemarin kan sampai di 360, ini ada kenaikan teman-teman, sampai resistan sebelumnya di 380. Jadi kisaran udah di 384. Untuk CPO-nya sudah di atas 4.000 lagi teman-teman. Volatilitasnya cukup tinggi ya. Untuk ini adalah natural gas-nya. Kemarin memang retracement, tapi ini ada percobaan untuk naik lagi. Sedangkan untuk gold ini juga setelah terkoreksi cukup dalam sampai 1690-an, ini sudah di sekitar 1790 ya. Untuk nikel ini harganya masih belum jelas, ini kisarannya sih di sekitar 400.000 ya teman-teman. Masih trennya masih turun seperti itu. Terus kemudian untuk saham bahan pakan ayam ini adalah kedelai dan juga jagung. Kedelainya mengalami kenaikan dan jagungnya rebound dari dasar, atau istilahnya mengalami kenaikan juga seperti itu. Kemudian untuk saham-saham yang hari ini bergerak apa aja Pak? Oke, hari ini saya nggak bisa banyak di depan market, tapi nggak apa-apa, saya coba update. Nah ini teman-teman untuk yang hari ini bergerak, kita bisa ngelihat yang warnanya biru. Ini ada teknologi, saham-saham teknologi, ada value 30, kemudian IDX 30, dan juga ada JII ya. Kita tengok dulu sahamnya apa aja, teman-teman, kita urutkan. IDX Technology, saham-sahamnya apa saja yang hari ini bergerak. Nah, kita bisa lihat ada GLVA, tapi ini market cap-nya kecil. Jadi saya skip aja. Kalau di sini hanya EMTK dan Buka ya, teman-teman, hanya EMTK dan Buka. Oke, kita tengok dulu untuk EMTK, sepertinya melanjutkan kenaikannya. EMTK. Ya, EMTK ini saham akhirnya on track lagi ya. Ini saham EMTK ini akhirnya on track lagi. Dulu sempat ada yang nanya, Pak, EMTK gimana Pak? EMTK itu kalau kita lihat nih, EMTK itu dari dia swing high-nya di sini teman-teman ya, ke swing low di sini 1500, ini kan sudah separuh dia turunnya. Dimana 50 retracement-nya dia tuh di sini. Ini adalah target dia dan sebentar saja hampir kecapai. Memang ini barang kalau teman-teman hafal, ini modelnya enak sekali sebenarnya untuk buy and hold ya, EMTK. Sementara targetnya di sini di sekitar 2300-an untuk EMTK. Nah, dari saham teknologi saya ambil EMTK dan Buka ya, teman-teman. Buka memang kalau kita lihat secara chart dia masih konsolidasi ya. Konsolidasi. Cuman sekarang ini barang cukup aktif bergerak ya. Ini barang cukup aktif bergerak. Wajar kemarin untuk EMTK itu kemarin kan sampai resistan di 353 dan terkoreksi. Terkoreksinya sampai di berapa Pak? Bisa, itu teman-teman bisa tarik Fibonacci-nya. Ini harusnya saya betulkan lagi, sepertinya di sini. Sepertinya di sini ya. Iya, sepertinya di sini ini betul nih, 248. Berarti ini harus saya betulkan. Nah, di sini. Kemarin itu adalah dia hampir ketemu di resistan pertama, jadi dia terkoreksi. Nah, koreksinya kemarin kalau kita lihat nih, koreksinya yang kemarin itu di berapa? Kita bisa tarik koreksinya dari Fibonacci seperti ini. Bahwa koreksinya dari si Bukalapak ini juga sudah masuk ke koreksi umum ya teman-teman, 50 retracement. Jadi kenaikan kemarin kan sampai di 355, koreksinya terus sampai ke 302. Memang itu sudah sangat wajar koreksinya dia di situ. Kemudian kita tengok dulu ya teman-teman untuk setelah tadi adalah sektor teknologi ya. Setelah tadi adalah sektor teknologi yang bergerak, di mana sahamnya saya ambilnya adalah Buka dan MTK. Kemudian kita lihat dulu untuk saham
value 30, value 30 ya. Ini ada Medco, PTBA, Indika. Medco, PTBA, Indika ini saya bahas di mana ya enaknya ya teman-teman. Oke, sebentar saya stop dulu aja. Oke, lupa saya tambahkan ya. Tadi di sini di saham yang ini aja, yang teknologi tadi saya lihat ada yang turun dalam juga ya. Yang ini IDX teknologi. Kalau kita lihat kan tadi ada yang tinggi banget itu GLPM. Saya ambil MTK sama buka aja ya. Kemudian yang besar-besar aja market cap-nya TEDS boleh ya, TEDS. Coba kita tengok ya, saya masukkan juga TEDS. Nanti saya beri ini teman-teman, saya beri times code-nya. Saya masukkan juga untuk TEDS. Oke, TEDS ini apa ininya? Ini adalah ketika dia naik, dia terkoreksi. Ini sebenarnya kita masih bisa gunain trennya yang ini. Tren yang ini. Kenapa gunain itu? Ya sebenarnya teman-teman gunain dari sini juga bisa. Tapi di sini saya gunain adalah trend base Fibonacci. Jadi kalau trend base Fibo kan di sini nggak bisa, dia nggak ada yang ke break. Jadi yang bawah ini tidak bisa kita gunain sebagai swing low. Yang di sini ini tidak bisa gunain sebagai swing low karena tidak ada trend yang break. Jadi kita ganti dari sini. Ya karena ada trend yang terbreak. Jadi kita bikin garis trennya di sini. Nyusurin. Nah, ini kan terjadi tren yang di break di sini sehingga Fibo ini valid. Jadi dalam kenaikan si TEDS ini teman-teman, dia terkoreksinya sampai di 23. Sebenarnya cukup terjaga ya koreksinya dia karena di 23 dan cukup bertahan. Nah, kuncinya adalah maksud saya di 38 retracement cukup bertahan. Kalau kuncinya adalah kalau dia di bawah 37134 atau di 38, ini terbuka peluang untuk ke sini. Ke 38 retracement atau di kisaran MA 200-nya. Nah, kemudian teman-teman untuk saham sisi sektor teknologi ini ada juga yang turun dalam ya. MTDL ya teman-teman, MTDL DMMX. Saya analisa dua ya ini ya, MTDL sama DMMX. Saya masukkan MTDL. Nah, MTDL kemarin kan naiknya cukup kenceng nih. Hari ini kok turun dalam. Nah, kita coba cari koreksinya. Koreksinya itu hari ini ekstrim banget sampai 50 retracement ya teman-teman. Ada apa teman-teman? Nah, saya belum tahu beritanya. Coba saya cek dulu di RTI. RTI nggak bisa saya online kan di sini. Sebentar, saya sambil cekkan aja. Ini adalah MTDL ya. Sebentar ya teman-teman. MTDL. Sambil nunggu loading di RTI, kita cek aja di sini MTDL ada berita apa ya. MTDL, bentar saya cekkan dulu di RTI. MTDL. Metro Data. Kemarin bagus kok, tiba-tiba hari ini dalam turunnya. Apakah ada pembagian dividen selesai? Corporate action, sebentar ya teman-teman. Oh nggak ada loh, ini tanggal 6 Juni. Nggak ada. Saya nggak menemukan beritanya ya. Cuman kalau kita lihat nih, asingnya sebenarnya sudah sekitar 4 hari 5 hari ini masih masuk terus. Nah ini turunnya dalam 610. Kita lihat 610 harga average-nya masih di 625 teman. Jadi masih banyak yang 625, 610. Masih banyak yang pegang di 625, 630-an. Oke, kita lihat aja dulu karena ini candle-nya masih percaya diri sekali turunnya. Apakah ini terjadi karena ada resistan volume? Bisa jadi ada orang-orang yang masih pegang barang di area sini. Dan ketika dia sudah memainkan average-nya ataupun harganya sentuh average mereka keluar untuk ganti barang. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat aja dulu besok ini koreksinya cukup ekstrim, tembus 38 retracement sehingga ada target dia ke 690 ya. Itu adalah MTDL kemudian DMMX.
Oke, di MMX saya skip aja karena dia ini adalah kembali ke supportnya 1350. Oke, berikutnya teman-teman, berikutnya sektor lain ya. Sektor apa Pak? Sektor ini nggak semuanya. Kita lihat sekilas saja. Sektor value 30 ini ada Medco, PTBA, Indi. Ini sepertinya enaknya dibahas di bawah aja ya. Kita hanya sebut aja bahwa Medco, PTBA, Indi ini ya saham-saham ini, saham-saham blue chip ini terkait energi ini banyak bergerak. Lebih enak saya bahas di bawah aja nanti. Kemudian Q30 ketemunya juga saham-sahamnya sama, PTBA, Astra Internasional seperti itu. Baik, kalau gitu kita langsung menuju ke bahasan per sektor aja teman-teman supaya kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas ya. Nah, saya awali dengan sektor banking teman-teman. Kita bisa ngelihat ini untuk BNI ini boleh dibilang harganya nggak kemana-mana, tidak turun tapi juga tidak naik. Ya karena memang saat ini BNI ini ketemu resistan di 50 retracement-nya. 50 retracement adalah resistan BNI. Bank Mandiri juga rentang geraknya juga sama hari ini dan kemarin. Sepertinya ada yang coba buang tapi terus beli lagi seperti itu. Seperti ini. Kita bisa ngelihat opening kan di atas terus turun tapi sorenya ditarik lagi. Sama juga Bank Mandiri juga sama. Kalau BRI beda cerita ya, dia memang dari awal sudah turun. BCA juga sama dengan BNI dan Bank Mandiri, jadi awalnya opening market turun tapi closingnya ditarik. Jadi memang sepertinya masih banyak tarikan-tarikan di akhir teman-teman untuk membuat IHSG-nya ini juga ya pergerakan dari saham-saham penggerak bursa utama yaitu saham big cap banking ini akan sangat mempengaruhi bentuk candle dari IHSG. Sehingga kita ketika blue chip big cap bankingnya bergerak doji, maksud saya hammer, rata-rata juga akan berpengaruh ke bentuk candle dari IHSG. Dan IHSG sendiri teman-teman bisa ngelihat ya, bentuk candlenya kan juga sama seperti ini, di akhir ditarik. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk BTN, ini retracement ya, ketemu 50 lebih retracement. Nah teman-teman kalau yang misalkan masih tertarik di model-model saham seperti ini modenya adalah mencari supportnya dia di mana. Kalau saham itu naik, kita mencari supportnya dia di mana. Di mana ya rata-rata pergerakan saham-saham hari ini banyak yang sampai di support juga. Ya, kayak BNI itu bermain support ke resistan ya. BNI, Bank Mandiri juga. Nah, ini juga untuk BTN nih teman-teman, dia kan hampir sentuh support pertama juga di 1521. Ya, kemudian Danamon ini sih benar-benar nggak kemana-mana seperti kemarin. Bank Niaga kan juga kemarin kenceng juga ya pergerakannya. Ini juga pasti pergerakannya juga udah sampai di support-supportnya teman-teman. Nah seperti ini. Saya sengaja nggak taruh ya supaya nggak taruh jadi satu supaya teman-teman bisa lebih jelas. Nah ini juga supportnya tadi kan dites juga kan 1090. Sebenarnya untuk saat ini saham-saham banking ini pergerakannya lagi menarik teman-teman. Artinya ketika naik dia dari retracement. Nah itu ngelihat pertumbuhan ekonomi kita yang bagus ya. Terus ya pokoknya ekonomi kita lebih bagus dari negara-negara lain seperti itu. Sebenarnya itulah saatnya saham banking ini melaju seperti itu. Dan waktu yang tepat untuk membeli itu adalah ketika terjadi retracement. Nah BJTM nih teman-teman ini masih kembali lagi sih, kembali ke harga sebelumnya. BJBR juga sama retracement atau koreksi ya. Nah koreksinya di berapa? Tinggal tarik Fibo-nya aja seperti ini. Supportnya di 1375. Penin Bank ini masih sama geraknya 1670. Oke, yang lainnya saya skip aja dulu teman-teman. Kemudian tuh digital banking, Arto gerakannya masih sama dari kemarin-kemarin. Ya, Fibonacci atau support terdekatnya dia ada di 10.200, 9.700-an. Ini sepertinya masih belum pada
berubah, rentang geraknya masih sama. Agro pun juga rentangnya masih sama, membosankan. Memang agro ini akhir-akhir ini sangat membosankan teman-teman ya. Konsolidasinya cukup lama. Yang agro ini sekarang cukup berbeda pergerakannya. Ini di sini ada konsolidasi, ini cukup lama juga. Ini juga cukup lama, udah 2 mingguan seperti itu ya. Breeze retracement juga. Ini termasuk alot juga ini pergerakannya teman. Artinya ya memang secara chart dia kan downtrend ya. Saham downtrend itu memang memiliki kecenderungan orang tidak lebih suka untuk membeli teman-teman. Karena kalau yang belum keluar itu masih menjadi hambatan bagi saham itu untuk naik. Karena bisa jadi kalau orang yang nyangkut itu secara naluri dia akan keluar dulu ketika harganya sampai di harga mereka. Kita lihat yang lainnya, kita skip aja dulu, nggak ada yang ini. Bevin aja paling. Nah, Bevin retracement, nah ingat teman-teman, Bevin ini kalau retracement dia juga baliknya lumayan, jadi kalau teman-teman memang penyuka ya silahkan diikutin aja pergerakannya. Apakah kita gunain Fibo ini? Bisa aja, tapi kalau ini belum trennya juga sebenarnya belum putus. Ya, belum putus. Kalau kita gunain Fibo dari yang bawah kurang tepat, kurang presisi katanya seperti itu. Jadi saya rubah. Ini pun sebenarnya belum tepat karena belum terjadi penembusan ya. Tapi kita bisa ngelihat atau kita bisa menggunakan swing low swing high atau pick and throw ya. Jadi di sini supportnya dia memang udah ketembus di 1260, support berikutnya di 1200-an untuk Bevin ya. Yang lainnya nggak ada sih teman-teman. Nah, kemudian Astra ini juga lanjut lagi teman-teman. Nah ini yang saya bilang kemarin ketika ketemu saham-saham di 50 retracement, itu di 50-nya dia mau seperti apa? Apakah mau koreksi ataukah dia mau lanjut naik seperti itu. Nah seperti Astra ini di daily chart itu 50 retracement dia lanjut naik. Kita coba lihat dalam chart yang lebih besar, sementara ini aja dulu. Nah masih banyak resistan juga. Resistan berikutnya untuk Astra adalah di 7000 ya. Astra Auto juga masih cukup oke pergerakannya ya. Dia masih ngelewatin 50 juga lanjut naik. Memang di 50 kemarin dia cukup berat ya. Karena konsolidasinya juga sekitar seminggu. Memang kuncinya di situ teman-teman. Kenaikannya harus didorong volume. Nah, ini untuk Astra Grafia masih belum. Untuk United Tractor ini saat ini retracement. Artinya dalam tren naik ini dia beristirahat, retracement atau pullback. Kemudian saham-saham terkait konsumer teman-teman, ini Mayora kan udah rebound lagi. Ini juga ketemu 50 retracement dan balik arah. Memang powerful sekali sebenarnya 50 retracement ini ya. Ini ya walaupun yang ketemu di 50 retracement tuh belum tentu dia akan balik arah, tetapi setidaknya ketika sampai di 50 retracement ini teman-teman bisa jadi warning lah, atau istilahnya untuk menjadi catatan seperti itu. Hati-hati di area situ. Nah Indofood nih hitungannya masih konsolidasi antara 0 sampai 23, masih belum. Akses ini istilahnya juga 4 hari akses ini sudah ketemu 50 retracement ya. Dalam tren kecilnya dia dulu. Jadi kalau dalam trading itu kita harus melihat dalam tren kecil. Unilever juga di 50 retracement kembali lagi dalam tren dia naik kecil ini. Jadi kita itu bisa membreakdown tren-tren itu dalam tren-tren yang lebih kecil di dalamnya supaya kita dapat melihat gambaran yang lebih jelas. Kalau dalam tren besarnya dia, kita ngelihat dari Fibo yang lebih panjang untuk kita bisa ngelihat gambaran. Nah, contohnya ini yang biru ini adalah Fibo yang lebih panjang. Dari Fibo ini kita mendapatkan titik penting yaitu di sini di 23 ya dan di 38. Ya, itu gambaran pentingnya. Terus gambaran detailnya adalah dengan menggunakan tren kecil yang warnanya hitam ini, di mana di sini saya bisa mendapatkan nilai 50 retracement-nya di sini. Ya. Nah, ini 50 retracement-nya udah 3 hari dihadapi oleh si Unilever ini. Kino masih di bawah belum ya, belum ada ini. Nah, ini teman-teman ICBP breakdown support 61,8 retracement dan dia akhirnya turun ya. Di mana di sini juga ada demand cukup banyak ya. Demand atau sekumpulan candlenya dia cukup banyak di situ.
dan juga EMA 200 tapi mantul, akhirnya mantul dari situ. Nah, Sido gimana Pak? Sido masih fase recovery, fase konsolidasi. Kemarin candlenya bagus, hari ini masih belum mampu ngelewatin. Sido ini kuncinya saat ini candle di 780 ya, baru kemudian di sekitar 795 teman-teman. Nah, ini Wismilak retracement juga. Kemudian saham-saham terkait energi, untuk Elsa hitungannya nggak kemana-mana ya. Masih belum mampu lewatin 310 sebagai resistannya. Nah, Medco hari ini teman-teman, kemarin terkoreksinya sampai 50 retracement, hari ini gaspol ya, langsung sampai di 630. Luar biasa pergerakannya. Tapi sayang saya sedang tidak di depan komputer hari ini, banyak. Jadi nggak bisa ikut saham-saham yang bergerak lebar. Kemudian untuk Akra, nih saya bilang volatilitas hari ini cukup tinggi juga. Akra itu opening tuh di berapa ini? Opening Akra kita cek dulu. Akra opening di 1175 sempat ke 1245, tapi closingnya dia di bawah turun. Ya, Akra di bawah support ya. Untuk support berikutnya ada di 1135 untuk Akra. Kemudian untuk saham sektor sawitnya udah di mana, sahamnya kok malah banyak yang terkoreksi nih. Astral Lestari masih belum kemana-mana, LSIP juga akhirnya retracement lagi. Ini juga sampai 50 retracement loh teman-teman. Ini juga dia sampai 50 retracement. Nah, dia sampai 50 retracement dan cukup alot di situ. Kalau sekarang berarti kita ngelihatnya kenaikan dia dari bawah atau mencari supportnya dia. Nah, koreksinya dia ini dia udah sampai di 1210-an. Ini adalah merupakan supportnya dia. Sip. SSMS nih pergerakannya juga luar biasa volatil hari ini. Kita lihat dalam chart yang lebih detail. Nah, seperti ini. Sempat ke 1400-an, ditarik 1490. Ini 1490, kemungkinan ini average-nya masih di atas 1490. Oh, average-nya malah di bawah ya. Berarti tarikan di akhir. Coba kita lihat. Iya, di akhir nggak ditarik full sih. Oh iya, tarikan di akhir karena sempat low di bawah ini, teman-teman. Kemudian yang lainnya ini juga sama ya, banyak yang terkoreksi juga. CSRA, Escrow juga banyak yang terkoreksi, banyak yang nggak bergerak seperti itu saham-saham sawit. Kita lihat dulu, kita skip aja. Kemudian terkait gold ya teman-teman, ini Harum sih ada metalnya juga, metalnya tadi kan turun. Harum masih dalam rentang, masih belum mampu ngelewatin 1805, itu resistannya ya. Dalam tren naik ini Harum koreksinya kemarin sampai 38. Akan bagus kalau dia bisa mantul dari 38, 23. Tapi di 23 ini pun dia masih kepentok nih. Udah 2 hari ya. Indo Tambang Raya, ini barang buy on weakness terus ini modelnya. Dan ini melaju terus teman-teman. Hari ini ngetes lagi 41, tapi balik arah ya. Ini koreksinya aja dari kemarin nggak pernah dikasih banyak koreksinya. Koreksinya nggak pernah dikasih banyak. Ini saya hapus. Nah, ada yang nanya kan, Pak nggak pernah pakai Fibonacci target Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya saya tuh pakai target juga teman-teman. Ini kalau kita lihat all time high ya. Belum all time high. Kalau belum all time high sebenarnya ya targetnya ya yang ada di candle-candle sebelumnya. Tapi seandainya misalkan dia belum ada belum ada harga yang lebih tinggi atau all time high gitu. Kalau saya biasanya menggunakan target itu bisa dari lanjutan dari Fibonacci retracement. Jadi begini teman-teman, ini saya kasih tahu ya, saya infokan. Ini adalah swing high. Jadi dia kan dari sini ya, misalkan dari sini ke sini kan dia terkoreksi retracement. Ini adalah tren naik. Nah, ketika dia turun, maka ketika dia mulai rebound di sini,
Ya, ketika dia mulai rebound di kuning itu sebagai swing low, maka di sini kan saya biasanya akan membuat dua titik yang saya analisa. Titik itu adalah swing low dan swing high ya di sini. Ini swing high, ini swing low. Sehingga ketika dia naik, saya akan melihat resistan dia di mana di sini. Resistan dia ada di 23 di sini. Jadi dari swing high di sini ke swing low di sini. Ini ada 23, 38, 50, 61, 78, 100. Kalau lewat dari 100, saya biasanya mengaktifkan Fibo lanjutannya teman-teman di 161, 261, 361, 423. Dan ketemulah di sini. Dan memang di 41790 ini adalah merupakan resistan dari projection tren turun ini. Jadi tren turun ini naiknya dia menghasilkan resistan 100 retracement resistan, saya aktifkan yang 161 ketemu target dia. Memang di 41 ini adalah targetnya dari Indo Tambang Raya ya. Kemudian Adaro juga sama, dia retracement ini masih belum mampu lewatin 23 atau resistannya ya. 23 itu di berapa Pak? Nanti salah sebut. Di sini di 3200. Nah, ya kemudian ini juga. Nih bagus nih. PTBA. Jadi koreksi sampai 50 lewatin 38 23 tapi ketemu resistan juga ya. Resistannya di 4176. Nah, kemudian KKGI hari ini bagus ya. Ya, KKGI ini sebenarnya sudah sering saya sebut juga. Ini dulu saya suka banget trading ini. Saya suka banget hold ini. Kalau sekarang sih lebih suka trading ya. Ini sebenarnya lokasi di Kalimantan juga teman-teman nih. Jadi dia terkoreksi kemarin sampai 38. Ini contoh yang bagus untuk suatu retracement. Yang mana retracementnya adalah simple sedikit retracementnya kecil. Jadi terkoreksinya hanya sampai 38, lanjut 23 ini. Nah, ini bisa dicari targetnya. Monthly-nya pernah lebih tinggi. Kalau monthly-nya lebih tinggi, gunain targetnya aja dari, maksud saya harganya pernah lebih tinggi. Kalau teman-teman mau mencari target-targetnya, resistan-resistannya bisa digunain historic price-nya aja seperti ini. Nah, kan targetnya dia di 887 untuk monthly-nya. Monthly-nya dari KKGI, teman-teman. Kemudian United Tractor masih udah ya tadi. Indica Energy. Oh, Indica Energy simple aja sih ini teman-teman. Ini 2770 support, resistan 2932. Ini juga sama, supportnya di 2927, resistan 3020. Pokoknya kalau udah terbentuk peta-peta sebelumnya tuh simple kok. Ini bentuknya kok mirip MTK ya teman-teman. Nah, seperti ini langsung aja dibikin seperti ini ya. Ini seperti MTK, di sini ada blanknya. Kita lihat aja kalau dalam peta global besarnya ini 398 resistan dan sekarang di 50 retracement. Kok 50 tahu Pak ya perkiraan kan? Ya di 5061. Koreksinya ekstrim sih dalam tren kecil ini teman-teman. BSS, nah BSS tuh kemarin kan ini agak susah ditebak juga ya. Hari ini kenceng juga tapi juga terkoreksi lagi. Toba juga sepertinya hari ini bergerak juga. Tadi saya lihat juga sekilas. Oke teman-teman. Kemudian terkait metal ya. Terkait metal ADMR masih belum. Inco koreksi juga. Inco sebentar teman-teman. Antam maksud saya. Oke, seperti ini. Antam ini adalah koreksi Antam kemarin kan saya bikinkan. Kalau seperti ini sih sebenarnya kita lebih tepatnya menggunakan ini kan udah di 50 nih. Trennya kita update aja. Kenapa? Karena ini sudah kebentuk nih. Nah, ini udah kebentuk kan. Jadi ini kita hapus. Kita ganti yang baru di sini. Jadi dia ketemu 50 retracement memang untuk Antam ini di 2240 balik arah kan ya. Nah kemudian nih ini untuk Inco ya. Inco kita tarik
trennya dulu. Trennya ketembus ya. Jadi kita sih bisa boleh menggunakan tren yang lebih besar ini. Ya, kita udah dapatkan penembusan trennya. Memang di 50 juga teman-teman. Memang disinilah kuncinya teman-teman tuh ngelihat harga tuh di mana. Ini ada dua hal yang coincide atau kejadian bersamaan, yaitu di 50 retracement 6790 itu 50 retracement sekaligus ini adalah tren turun ini ya. Tins Pak ya, oke. Tins itu oke. Kalau tren yang saya ambil 50 retracementnya belum sih 1650, jadi sebenarnya ini menarik saham-saham yang belum sampai 50. Cuman di beberapa saham walaupun dia belum sampai 50 tapi kadang gerakannya nggak sekencang yang lain gitu loh. MDKA ini beda cerita ya, kadang memiliki pergerakan yang beda dengan yang lainnya. Jadi ini sedikit ada hafalan seperti itu. MDKA kita lihat dengan tren apa nih? Tren base sepertinya. Kalau dari atas sebagai swing high-nya belum bisa. Jadi karena belum tepat, belum terjadi penembusan tren, jadi saya akan ambil dari sini. Dari sini belum bisa. Ini sudah bisa nih dari sini. Udah, ini sudah saya ambil. Ya tepat. Ini masih sama datanya di 50 retracement, targetnya masih di 4400 MDKA. Dan sektor telekomunikasi, Telkom akhirnya retracement ya teman-teman. Ini sih dalam rentang support resistnya masih jelas sekali di 4470 sampai 4632. Nah, Indosat juga sama ya. Jadi ini memang banyak yang bentuknya seperti ini. Seperti apa ya? Apakah terjadi for sale juga? Saya kurang tahu. Cuman pergerakannya agak-agak aneh saham-saham ini. Di sesi 1 jam sesi awal tuh banyak yang buang, terus kemudian sorenya dipungut lagi. Saya nggak punya teman di sekuritas teman-teman. Jadi ada sih, cuman nggak mungkin mereka kasih info juga for sale. Ya, ya kira-kira seperti itu. Excel ini juga hari ini bagus ya Excel ya. Naik 4%-an. 50 retracement-nya adalah di 2800 teman-teman. Trend masih belum, dia masih retracement. Retracement-nya dia antara di 38 sampai 100 sampai 105. TBIG, nah ini saya agak nggak sukanya TBIG adalah volatilitasnya tinggi ya. TUBR sih lebih slow tapi juga jadi nggak sabar saya untuk pegang karena bisa rapat banget. MTEL ini belum pernah saya analisa lagi. Pernah saya analisa ini, tapi ini 800 kan IPO ya. Secara chart agak kurang suka saya pergerakan chartnya ya. Karena boleh dibilang ini kan masih konsol sebenarnya. Atas, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Pergerakan seperti itu. Kalau sekarang ya, kalau ini diteruskan ya, tren ini diteruskan kan ya seperti ini kan. Kalau tren ini diteruskan berarti ini. Oke, nah jadi kisaran di 800-an memang di harga IPO-nya. Kemudian saham-saham terkait oil, BRPT ya pelan tapi pasti. Tapi apakah Anda berani masuk sekarang? Kalau membeli saham-saham yang naik adalah ketika terjadi retracement. ESA masih konsolidasi cukup lama ya. Konsolidasi cukup lama. TPIA juga sudah sentuh supportnya kemarin-kemarin rebound dan sentuh support lagi rebound lagi. Ya, oke seperti itu. Kalau yang lainnya sepertinya belum ya teman-teman. Saya tadi lihat sekilas sih belum. Langsung ke semen. Semen juga nggak kemana-mana. Transportasi belum. ASA, SMDR ini retracement lagi. Saya di situ aja. Media ya, saham-saham media. CMA volatil ini ya. Ini balik arah lagi. MTK udah saya bahas tadi. MNCN di support saya skip aja.
Kemudian sekumpulannya saham-saham yang biasa saya pantau, ini MTDA tadi sudah, IMAS retracement. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Bahasan kali ini banyak ngebahas tentang Fibonacci ya, teman-teman bisa ambil ilmunya. Ketika sampai di 50 retracement akan seperti apa, ketika ketemu resistan seperti apa. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya.